Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pagi hafizakumullah. Kita membahas tentang at-ta'sir. Ta'sir artinya mempersulit. At-ta'siru lughatan minal usri wa huwa naqidul yusri. Dari kata sulit, lawan kata daripada mudah. Jadi ta'sir mempersulit. At-ta'sir istilahan ayyushaddida al-insanu ala nafsihi aw ghairihi fi amrid din. Secara istilah, ta'sir adalah memberat-beratkan diri sendiri atau orang lain dalam urusan agama. Biziyadati alal masyru', melebihi yang disyariahkan, au fi amrid dunya, atau juga dalam urusan dunia. Bitarkil aisar, dengan meninggalkan yang paling mudah. Malam yakun isman, selama tidak dosa. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Wa in ta'asartum ay illam tunfiqu ala irda'il Kalau Anda para suami tidak bisa memberi nafkah untuk proses penyusuan seorang istri atau ibu tadi, fasaturdi'u lil ab murdi'atun ukhra, maka ada wanita lain yang menyusui bayi tersebut selain daripada ibu yang diceraikan tadi. Artinya ini sindiran buat ibu-ibu yang mempersulit urusan persusuan anaknya gara-gara perceraian. Apa kata Ismail Haqqi rahimahullah? Fihi mu'atabatun lil ummi alal mu'asarah. Ini adalah peringatan buat ibu agar tidak mu'asarah, mempersulit. Kama taqulu liman tastaqdihi hajatan fayatawana sayaqdiha ghairuka. Kalau kita ada kebutuhan pada orang tertentu, ternyata dia malas melakukan itu, maka kita katakan selain Anda akan melakukan itu, gitu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit, wabasyiru, dan beri kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat orang jadi lari dari agama ini. Apa contohnya atau ungkapan para ulama salaf? Contoh, kana Abu Musa radhiyallahu anhu yushaddidu fil baul. Abu Musa ini sangat memberatkan diri dalam soal pipis, gitu. Kemudian apa kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, lawadittu anna sahibakum la yushaddidu hadat tasydid. Ya. Saya ingin saudara kalian ini tidak berat seperti itu. Karena Hudzaifah mengatakan, sungguh saya lihat diriku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian Nabi buang air kecil, tidak seperti yang seberat Abu Musa al-Asy'ari. Ini berarti soal najis seperti itu jangan memperberat. Wa qala ad-Dhahhak rahimahullah, karena ada ada persepsi Abu Musa itu mengatakan begini, sesungguhnya Bani Israel itu kalau kulitnya kena najis seperti pipis, maka dia tidak hanya dibasuh saja, tapi dikerik, dan itu seperti kalau baju, kalau pada zaman Bani Israel itu malah dipotong gitu. Jadi berat sekali.
Tapi agama ini mudah. Wa qala Dhahhak rahimahullah, man kana dza usratin fa nadhiratun ila maisarah. Siapa yang memiliki kesusahan maka kasih tangguhan waktu sampai dia mudah. Wa kadzalika kullu dainin 'alal muslim. Begitu juga soal hutang itu. Kalau dia berat untuk bayar, tangguhkanlah. Itu. Fala yahillu li muslimin lahu dainun 'ala akhihi ya'lam minhu usrah ay yasjunahu. Ada orang punya hutang enggak bisa bayar, jangan dituntut sehingga dipenjara. Wala yatlubuhu ay wala yatlubahu hatta yuyassirahu Allahu alaihi. Jangan menuntut sampai dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya agama ini mempermudah gitu. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man lam yakun lahu illa maskanun fa huwa wallahi mu'sir mimman amarallahu bi indarihi. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau ada orang hanya punya rumah saja, sungguh dia dalam kesusahan. Artinya tidak punya bisnis, tidak punya usaha, tidak punya penghasilan. Maka itu termasuk orang yang diperintahkan Allah untuk dikasih tangguhan waktu. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, la yata'ammaku ahadun fil a'mal al-diniyah wa yatrukur rifqa illa ajaza wa qata'a fayughlab. Kalau orang itu memberatkan diri dalam aktivitas keagamaan dan meninggalkan yang mudah, maka dia kelak akan lemah dan tidak bisa melakukan itu, dan amalnya yang berat tadi akan juga putus dan dia terkalahkan. Artinya jangan memberat-beratkan diri dalam soal-soal keagamaan, dalam tanda kutip yang tidak harus diberatkan, seperti hal yang sunnah, yang mubah, itu jangan diberat-beratkan. Kemudian di antara contoh daripada taksir, at-taksir alal madin inda ta'khurihi an qada'id dain. Mempersulit orang yang punya hutang, harus bayar padahal dia enggak mampu gitu. At-taksir fil nafaqah, mempersulit dalam hal nafkah. Wa hiya qillatu infaqir rajul ala ahli idza kana hadha bi ikhtiyarihi ma'a maqdirah ala infaq bijudin. Jadi kalau dia enggak mampu ya jangan dipaksa. At-taksiru ma'al ajir, ada pegawai, ada pekerja, dipersulit membayarnya. Kasih dia gaji sebelum kering keringatnya itu. At-taksiru ala man aradan nikah, mempersulit orang mau nikah. Kalau di Arab diperbesar maharnya, semakin keren. Kalau di Indonesia murah banget, seperangkat alat sholat. Jadi di Indonesia banyak taisir bukan taksir. At-taksir alal fakir wal muhtaj, mempersulit orang-orang yang butuh. Dia itu butuh tapi cara mendapatkan kebutuhannya dipersulit gitu. Gitu. Kemudian apa sebab-sebab orang bisa terjatuh pada taksir? Yang pertama adalah mukhalafatu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amir bil bu'di anit taksir. Itu melanggar perintah Nabi, karena Nabi itu memerintahkan menjauhi, mempersulit orang lain dan mempersulit diri sendiri. Maka kan ada hadis itu bahwasanya ketika nanya Siti Aisyah bagaimana ibadahnya Nabi, dijelaskan begini. Oh, kalau gitu saya tidak akan menikah. Oh, kalau begitu saya akan sholat malam sepanjang malam, nggak akan tidur. Oh, kalau gitu saya akan puasa terus, tidak akan iftar. Kan itu salah. Itu namanya taksir atau tasyaddud fiddin. Yang kedua, tazyinus syaitan lil mar'i misla hadza taksir. Itu adalah hiasan setan. Menurut dia baik tapi sebenarnya menyusahkan diri sendiri. Da'ful iman yaj'alu mar'a yuwaqi' atau yuqi' at-ta'sir ala ghairihi. Kelemahan iman menyebabkan orang lain, membuat orang lain jadi susah. Li asbabin dunyawiyah
wadiyah karena ada dimensi atau ada kepentingan materi. Yang keempat, dha'fu awasiril mahabbah, lemahnya unsur-unsur cinta. Wal ulfah bainal muslimin, yang dikedepankannya bukan cinta kasih tetapi taklif, yaitu pembebanan. Kemudian sebabnya juga qillatul murabbin wal muwajjihin al mukhlisin alladzina ya'lamuna wa yuwassiluna fin nasi usuluddin. Sedikitnya dai-dai yang faham betul bahwasanya agama ini mudah gitu. Al-inhimaku fid dunya, terjebak di dalam dunia. Wal iksar min jam'i khutamiha, memperbanyak untuk koleksi dunia tanpa pertimbangan hukum-hukum syariah gitu. Itu sebab-sebab orang jatuh pada taksir. Sekarang apa instrumen yang membantu orang supaya enggak taksir? Ay ya'lam dzalikal mu'assiru ala ghairihi annal ayyama dual gitu. Jadi yang mempersulit orang lain harus sadar bahwasanya hidup itu adalah kayak roda. Oke, kalau Anda sekarang punya otoritas, suatu saat Anda tidak punya otoritas gitu. Kalau sekarang Anda mempersulit orang lain, suatu saat Anda akan dipersulit orang lain. Tapi kebalikannya, kalau Anda mempermudah orang lain, urusan Anda dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Itu instrumen penolong untuk tidak taksir. Yang kedua, al-iqtisadu fil ibadah. Sederhana saja dalam ibadah. Jadi kalau malam witir, sholat tahajud 13 rakaat silahkan. Duha 4 rakaat silahkan gitu. Yang dia yakini bahwasanya dia mampu menjalankan itu secara istiqomah. Jangan terlalu banyak kemudian ditinggalkan. Nomor 3, ayyu'amil al-mar'u ghairahu bima yuhibbu ayyu'amiluhu bihi. Berinteraksi dengan orang lain dengan cara bagaimana dia suka diinteraksi oleh orang lain juga gitu. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana Anda suka diperlakukan. Seperti tata krama, sopan santun, menghormati, kan kita suka kalau dihormati orang. Begitu juga kita harus menghormati orang lain. Anna min ma'alimil jud wal karam ayyadfa'a al-mar'u malahu li azinaf'i ghairihi min ghairi ayyantadir minhum jazaan aw syukura gitu. Termasuk tanda-tanda orang itu dermawan adalah memberi hartanya tanpa ada harapan imbalan. Bagaimana orang menghutangi orang lain dan yakin uangnya pasti kembali, kenapa dipersulit gitu? Kan dia mau dapat gelar dermawan di sisi Allah, seharusnya dimudahkan, ditangguhkan gitu. Bal aula ayyadu anhu min dainihi, kalau bisa dibebaskan gitu. Tapi kalau enggak bisa dibebaskan, paling enggak jangan mempersulit. Ya, saya kasih jeda waktu 1 bulan supaya bisa bayar. Ini jamaah yang dapat kami sampaikan. Intinya, permudah urusan diri kita, permudah urusan orang lain, insya Allah balasannya kita dipermudah Allah. Saya tutup dengan hadis Nabi yang ditawari oleh malaikat supaya gunung itu jadi emas, tapi Nabi memilih tidak mau jadi emas. Kenapa? Karena risiko gunung jadi emas lebih berat daripada gunung itu tetap batu. Kalau batu, insya Allah manusia tetap istiqomah dalam ibadah berjamaah. Tapi kalau sudah ada gunung emas, nanti insya Allah izin enggak jamaah gara-gara nyari emas, gali emas dan seterusnya. Itu penjelasan para ulama tentang tawaran Allah kepada Nabi Muhammad kenapa gunung itu tidak jadi batu, karena lebih memudahkan Nabi dalam mengurus umat
daripada ketika gunung itu jadi emas, mempersulit urusan dakwah, yaitu manusia tidak lagi nengok dakwah tapi nengok gunung emas. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.